Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Sekali lagi, penyerapan kristal ketiga dimulai. Kepala besar binatang bertanduk emas itu memandang ke bawah pada cakar kanannya sambil mengamati perubahan besar yang menyakitkan mulai terjadi di cakar kanannya. Dengan kemampuan kontrol khusus dari binatang bertanduk emas, itu bisa sepenuhnya mengendalikan dan membatasi area sakit pada tubuh. Pada saat ini, kristal ketiga telah sepenuhnya menghilang dan diserap ke dalam cakar kanan. Binatang bertanduk emas memicu energi misterius dari dalam. Segera ukiran darah merah muncul. Setelah menyerap kristal pertama, ukiran ini sangat sederhana dan kecil. Lalu setelah kristal kedua semakin rumit, bahkan menjadi 2 kali lipat. Pada titik ini setelah kristal ketiga, ukiran telah menjadi jauh lebih kompleks. Hampir seolah-olah mereka membentuk satu tubuh penuh sempurna. Dia melambaikan cakar kanannya, memicu energi hukum asal emas. Dengan satu tebasan, gelombang tak berbentuk mengguncang udara. Gelombang kejut yang menakutkan segera meledak di pegunungan di depan, dan sejumlah besar logam berserakan. Dibandingkan sebelumnya, kekuatannya benar-benar berlipat ganda. Tingkat peleburan dengan hukum alam semesta juga telah berlipat ganda. Binatang bertanduk emas mengangkat kepalanya dan melolong. Musa Lofeng memiliki kemampuan pemahaman yang tinggi. Ketika melepaskan kekuatannya itu sangat kuat. Namun binatang bertanduk emas tidak memiliki kemampuan seperti itu. Serangannya sangat kuat terutama karena bakat dan tubuhnya yang alami bersama dengan teknik dewa dunia serta yang lain. Meskipun memiliki kemahiran dalam pemahaman hukum, dalam pertempuran, ia tidak dapat melepaskan potensi penuh dari kekuatan hukum asal. Tapi sekarang, dengan pemahamannya terhadap emas dan hukum lainnya berlipat ganda, bahkan kekuatan tembornya pun berlipat ganda. Lofeng bersemangat. Menyerap 3 kristal berarti seseorang akan menjadi prajurit darah. Seorang prajurit darah memiliki 2 kali lipat pemahaman normal dan 2 kali kekuatan selama pertempuran. Aku akan melanjutkan dengan yang keempat. Binatang bertanduk emas mengandalkan kekuatan kasar. Klan Musa itu mahir dalam pembunuhan, dan kristal sungai darah dapat meningkatkan pemahaman seseorang tentang semua hukum, memberi mereka perasaan ikan di air. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kristal sungai darah ini diproduksi. Binatang bertanduk emas terus menyerap kristal keempat. Demikian pula di cakar kanannya, ukiran darah merah semakin bertambah. Namun pertumbuhan keseluruhan kali ini dalam pemahaman dan kekuasaan tampaknya hanya sedikit. Kenaikan itu sendiri tidak jelas, jauh dari 3 sebelumnya. Setelah kristal kelima, saat itu memicu energi misterius. Ukiran itu menjadi semakin kompleks. Penyatuannya dengan hukum asal naik 1 tingkat juga. Untungnya, aku punya cukup banyak kristal darah sungai. Utusan kuil abadi memberiku 10. Jika tidak ada cara bagi binatang bertanduk emas ini untuk menyerap 10 kristal. Jika itu adalah manusia, menyerap 10 akan membuatnya menjadi prajurit kulit hitam. Prajurit hitam di benua sungai darah adalah legenda milik puncak manusia yang telah menyerap kristal. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada binatang bertanduk emas setelah menyerap kristal ke-10? Mari kita coba. Binatang bertanduk emas itu menggunakan cakar tajamnya untuk memotong telapak tangan kanannya. Serangan niat membunuh dari kristal ke-10 ini masihlah sangat normal. Itu tidak mempengaruhi diriku. Perubahan pada tulang dan otot sudah mencapai tahap yang menyakitkan. Namun aku masih tahan dengan itu. Binatang bertanduk emas mengeluarkan lolongan menyakitkan yang tak tertandingi. Sialan, rasa sakitnya membuat Lofeng berpakaian hitam berlutut dengan satu lutut. Dan tubuh bumi Lofeng di lubang besar juga meraih lantai. Rasa sakit menyebabkan keringat jatuh terus-menerus dari dahinya. Namun dia menggertakkan giginya dengan keras. Ini terlalu menyakitkan. Rasa sakit dari cakar kanan secara langsung mempengaruhi jiwanya. 3 tubuh semuanya berbagi 1 jiwa. Ketika binatang bertanduk emas melolong kesakitan, tubuh Musa dan tubuh bumi semua juga sangat kesakitan. Rasa sakit ini jauh melebihi level fisik, bahkan ke titik di mana kekuatan kehendak jiwa tidak bisa mengendalikannya.
Binatang bertanduk emas harus menanggung rasa sakit yang terkuat. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya ketika terbang dengan liar ke langit, menabrak sejumlah besar gunung emas. Karena binatang bertanduk emas itu menderita sakit yang luar biasa, cakar kanannya menjadi warna emas pucat, seolah ujung bilah seperti cakar memiliki ukiran kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sisik kembali menjadi hitam dan cakar kembali keadaan semula. Rasa sakit perlahan hilang. Lo Fong berpakaian hitam berdiri. Lo Fong yang berada di lubang besar juga menghela nafas lega. Binatang bertanduk emas berdiri di tanah untuk sementara waktu. Aku sudah tahu sebelumnya bahwa menyerap kristal ke-10 akan menjadi istimewa. Namun aku tidak berharap rasa sakit seperti itu. Lo Fong terdiam. Orang-orang dengan kesadaran lemah. Hanya dari rasa sakit jiwa mereka akan lama hancur dan mati. Binatang bertanduk emas bergemuruh dan berdiri, melambaikan cakar kanan, secara bersamaan memicu energi misterius di dalamnya. Ketika dipicu, skala permukaan cakar kanannya mengalami perubahan besar. Sisik, tulang, otot, dan esensi terdalamnya juga berubah dengan cepat. Ini adalah perubahan yang terjadi pada intinya dan esensinya. Seluruh cakar kanan memiliki ukiran merah darah yang jauh lebih kompleks dan sempurna. Itu telah membentuk satu tubuh penuh. Lo Fong yang berpakaian hitam dan tubuh buminya sama-sama terkejut. Binatang bertanduk emas melihat cakar kanannya, melihat dengan jelas kekuatan yang luar biasa mengalir. Pemahaman dan melepaskan hukum asal 3 kali dari sebelum penyerapan kristal apapun. Kesadaran Lo Fong jelas bisa merasakan cakar ada perubahan besar. Ini masih dalam perhitunganku. Namun, saat ini cakar itu sendiri sebenarnya memiliki perubahan pada intinya. Karbon normal terbentuk dari atom karbon. Biji besi juga terbentuk dari atom karbon. Perubahan dalam esensinya, penampilan fisik dan kekuatannya juga akan melalui perubahan. Dan setelah menyerap kristal ke-10, energi misterius itu tampaknya mengubah tubuh itu sendiri, menambahkan efek khusus, dan sebenarnya secara langsung mengubah esensi cakar kanannya. Saat ini hanya kekuatan di dalam cakar kanan saja sebanding dengan kekuatan seluruh tubuh. Cakar yang sekarang memiliki kekuatan seluruh tubuh dari sebelumnya. Jika aku bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatan penuh dengan satu tebasan, bukankah itu akan menjadi 2 kali kekuatan tubuh? Perubahan cakar kanan dalam hal kekuatan mirip dengan penguatan kemampuan alami. Lo Fong terkejut. Kristal aneh dan menakutkan tidak hanya mengubah binatang dalam hal hukum asal, tetapi juga esensi dalam tubuhnya sendiri. Sebenarnya, selama penyerapan pertama, Lo Fong merasa bahwa kristal itu sendiri mampu mengubah esensi tubuh, mampu secara instan mengubah seseorang menjadi manusia binatang, manusia bersisi, dan sebagainya. Namun, itu hanya selama proses penyerapan saja. Saat itu berakhir, semuanya akan kembali normal. Meskipun Lo Fong selalu curiga bahwa kristal itu memiliki kemampuan khusus lainnya, namun dia belum menemukan mereka. Setelah menyerap 3 kristal, dia belum menemukannya. Dan setelah menyerap 10 kristal, barulah ia menyadari kemampuannya yang mengerikan. Ayo terus menyerap. Bahkan Ciniu itu bisa menyerap 12 kristal. Binatang bertanduk emas seharusnya bisa mengambil lebih banyak. Lo Fong sangat bersemangat. Binatang bertanduk emas mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan bersemangat. Sekali lagi mulai menyerap kristal lain. Kristal ke-11, rasa sakitnya memang kuat, namun jelas lebih lemah dari penyerapan ke-10, tidak menyiksa seperti sebelumnya. Setelah berhasil menyerap ke-11, memang pemahaman hukum dan pelepasan semua telah meningkat. Pada akhirnya mencapai kristal ke-15. Tidak ada lagi. Aku tidak punya kristal lagi, mereka semua terserap. Aku butuh lebih banyak kristal. Binatang bertanduk emas mengangkat kepalanya dan melolong. Lo Fong yang berpakaian hitam juga mengepalkan tinjunya. Dan Lo Fong di lubang besar mengernyit. Kristal sungai darah. Aku butuh banyak, tapi di mana aku bisa mendapatkannya? Ciniu memiliki kristal sungai darah. Aku khawatir paling banyak bisa mendapatkan 1 atau 2 lebih banyak darinya. Lo Fong menggelengkan kepalanya. Itu jelas tidak cukup. Musa Lo Fong, dia kembali ke kapal. Lo Fong, apa yang kamu lakukan? Suara Babata bergema di ruang kontrol. Mengapa kamu menggunakan klan Musa? Musa Lo Fong duduk di sofa lebar dan nyaman, memperlihatkan senyum. Dia dengan cepat mengulangi cerita tentang binatang bertanduk emas dan kristal. Babata berkata, apa yang akan kamu lakukan sekarang?
Aku akan berburu. Musa Lo Fong mengungkapkan senyuman. Benua Sungai Darah tidak ada habisnya, dengan banyak kota dunia yang berbeda, masing-masing dikontrol oleh penguasa sektor. Jumlah penguasa sektor juga sebanyak itu. Adapun jumlah penguasa domain 100 kali lipat dari penguasa sektor. Bahkan lebih mengejutkan, setiap hari sejumlah besar manusia mati. Setiap tahun banyak penguasa domain yang mati. Apa yang perlu aku lakukan adalah secara diam-diam memburu beberapa penguasa domain. Musa Lo Fong berkilau karena kegembiraan. Dari satu penguasa domain, rata-rata aku bisa mendapatkan 1 kristal. Dengan cara ini, aku bisa mendekati 10.000 kristal Sungai Darah. Aku percaya ini mungkin. Hampir 10.000 kristal ini sudah cukup. Musa Lo Fong berkata dengan kegembiraan. Babata juga telah terinfeksi oleh kegembiraan dari penjelasan Lo Fong. Ayo pergi, perintah Musa Lo Fong. Kapal otomat menyerupai meteorit dan dengan cepat terbang. Kota Tianyu. Ini adalah kota kuno yang berjarak lebih dari 1 miliar kilometer dari tepi reruntuhan dewa kuno. Di rumah besar pemimpin kota Tianyu, kamu berani menantangku di wilayahku sendiri. Kamu mencari kematian. Bahkan jika kamu menyesalinya sekarang, sudah terlambat. Pria berkulit hijau dengan mata dingin, mengenakan baju besi, duduk tinggi di atas ekor binatang belalang setinggi 10 meter. Dia menatap ke bawah dan memerintahkan seorang jenderal, pergi dan hancurkan seluruh keluarga Mozi. Keluarga Mozi di kota Tianyu ini menempati peringkat paling tidak dalam 10 keluarga teratas. Hanya karena satu anak kecil yang menyinggung pemimpin kota, mereka akan dihabisi. Itu sayang sekali. Sekelompok besar orang berkumpul di kejauhan berdiskusi. Di antara mereka, Lo Fong yang mengenakan jubah panjang hitam kasual berdiri dan mendengarkan sambil mengungkapkan senyum. Aku tidak berharap untuk melihat pertunjukan yang bagus di kota Tianyu. Aku harap bisa mendapatkan lebih banyak kristal dari pemimpin kota. Lo Fong berpakaian hitam menghilang tanpa jejak di antara kerumunan, menyerang rumah pemimpin kota. Di dalam rumah pemimpin kota, ini adalah istana mewah 7 lantai. Seorang lelaki berwajah dingin sedang berbaring di tempat tidur besar panjang 10 meter. 2 wanita cantik bersisik memijatnya. Tiba-tiba, di samping tempat tidurnya yang besar dan mewah berdiri seorang pria berpakaian hitam. Di tangannya dia memegang pisau dan menatapnya dengan dingin. Pria itu merasakan inti hidupnya hancur dalam sekejap mata. Meskipun dia terkejut, dia masih menatap. Secara bersamaan kesadarannya menghilang. Kehidupan mewahnya telah berakhir. Lo Fong berpakaian hitam berdiri di samping tempat tidur. Dia sedang melihat 3 tubuh telanjang. Matanya dingin. Penguasa domain yang busuk memimpin sebuah kota. Itu hanya keberuntungan murni, atau haruskah aku katakan itu karena latar belakangnya? Semakin besar latar belakangnya, semakin aku suka. Semakin besar mereka, semakin banyak kristal yang mungkin mereka miliki. Dia dengan cepat memperoleh cincin ruang angkasa dari pemimpin kota itu. 2 kristal. Lo Fong tersenyum. Tidak buruk, ini awal yang baik. Setelah itu, dia melambaikan tangan. Ketiga tubuh termasuk tempat tidur semua disimpan di cincin ruangnya. Lo Fong menghancurkan semua bukti. Pakaian hitam Lo Fong seperti Fata Morgana, segera meninggalkan rumah dan bergegas ke awan tingkat 18. Setelah itu, dia duduk di kapal otomat. Habisi 1 orang dan ubah lokasi dengan segera. Dengan persaingan dan pembunuhan antara masing-masing pihak di dunia, perang sering meletus, dan dalam situasi yang berantakan ini, seorang penguasa domain yang mati adalah hal yang normal. Dan kadang-kadang ketika penguasa domain terbunuh, bawahan mereka bahkan tidak tahu. Di ruang angkasa di sebuah istana yang bertugas mengawasi seluruh benua Sungai Darah. Apa yang Mulia Lo Fong lakukan? Mengapa dia selalu berada di kapal otomat itu? Terbang di mana-mana, masuk sebentar dan keluar lagi. Apa yang sedang dia lakukan? Kelompok penguasa sektor yang bertanggung jawab atas pengawasan semua ingin tahu, karena mereka tidak mengerti apa yang sedang dilakukan oleh Lo Fong. Kecepatan ini cukup cepat. Rata-rata aku mendapatkan 1 kristal setiap hari. Rencana berburu sampai sekarang sudah berlangsung selama setengah tahun. Termasuk tangkapan semalam, itu seharusnya 98 kristal. Lo Fong tersenyum dan membuka matanya. 2 lagi, itu berarti 100. Meskipun dia berada di reruntuhan dewa kuno, Lo Fong sangat santai, karena intinya ada di dalam tubuh Musa, bersama dengan AI Babata yang hidup dan hal-hal penting lainnya.
tubuh manusia di bumi ini tidak perlu dikhawatirkan. Bahkan jika aku terbunuh, aku hanya perlu membuang energi dari dunia internal untuk regenerasi. Lo Feng menutup matanya. Kesadarannya terhubung ke alam semesta virtual melalui komputer kuantum di dalam cincin antariksa. Sebentar lagi akan ada kelas hukum ruang. Aku tidak bisa melewatkan itu. Di kota yang tenang dan luas lebih dari 1 triliun kilometer jauhnya, di dalam rumah bertingkat 3 pemimpin kota, seorang lelaki berbaring di ruang pelatihan dan Lo Feng berpakaian hitam berdiri di sampingnya. Dengan 2 kristal sungai darah ini, totalnya menjadi 100. Lo Feng berpakaian hitam segera melambaikan tangannya dan menghancurkan semua bukti. Setelah itu, dia pergi tanpa jejak dan bergegas ke langit, duduk di kapal otomatnya dan terbang di angkasa. Di dalam ruang kontrol kapal otomat, Lo Feng berpakaian hitam duduk sofa dan tertawa ringan. Simulasi eksternal 100%. Segera pemandangan sekitar berubah. Lo Feng, 2 kali sebelumnya kamu masing-masing menyerap 30 kristal. Berapa banyak yang kamu siapkan untuk saat ini? Babata tersenyum senang. Aku sudah menyiapkan 25 untuk penyerapan, kata Lo Feng berpakaian hitam. Di reruntuhan dewa kuno, binatang bertanduk emas menyerap 15, ditambah 30 kristal yang telah diserap 2 kali sebelumnya. Saat ini ia telah menyerap total 75 kristal, ditambah 25 hari ini, itu akan menjadi 100 kristal. Babata tertawa aneh. Rasa sakit yang hebat, bisakah kamu menerimanya? Lo Feng berpakaian hitam mengerutkan kening. Saat itu pada kristal ke-10, itu sangat menyakitkan, bahkan binatang bertanduk emas terpengaruh. Pada saat yang sama, 2 tubuh lainnya juga menderita rasa sakit yang hebat, cukup untuk membuat jiwa seseorang melompat keluar. Namun kristal ke-11 tidak terlalu sakit dan sebenarnya jauh lebih lemah daripada kristal ke-10. Namun karena lebih banyak kristal yang diserap, rasa sakit terus meningkat secara bertahap. Sampai ketika dia mencapai ke-72, tingkat rasa sakit sebanding dengan penyerapan kristal ke-10. Lo Feng bertarung dengan sekuat tenaga sebelumnya, melewati hingga kristal ke-75. Namun seluruh wujudnya benar-benar linglung. Hari ini akan menjadi kristal ke-76 hingga 100. Kurasa rasa sakitnya akan melebihi beberapa kali. Babata memperingatkan, jika kamu tidak bisa menerimanya, kita dapat membaginya menjadi beberapa hari. Tidak masalah. Mata Lo Feng yang berpakaian hitam terfokus. Nyeri kecil ini, jika aku bahkan tidak bisa menerima ini, bagaimana aku bisa berpikir menjadi seorang undying? Ini bukan hanya rasa sakit. Jika kemauanmu tidak kuat, jiwamu akan lama hancur, kata Babata. Aku belum pernah mendengar tentang jiwa seseorang runtuh karena menyerap kristal-kristal sungai darah. Lo Feng berpakaian hitam berkata dengan lembut. Jika aku tidak bisa menerimanya, aku mungkin akan pingsan. Pada saat itu, penyerapan akan berhenti dan tidak akan ada lagi bahaya. Dan Babata, aku punya perasaan bahwa ketika aku menyerap kristal ke-100, keajaiban akan terjadi. Mata Lo Feng yang berpakaian hitam memiliki sedikit antisipasi. Mari kita mulai. Di dalam kapal, hanya inti yang tersisa. Pada titik ini, Lo Feng berpakaian hitam telah memasuki dunia internalnya. Di dunia internal, binatang bertanduk emas yang seperti pegunungan hitam perlahan bangkit. Di sampingnya, Lo Feng berpakaian hitam tiba-tiba muncul. Nomor ke-76. Lo Feng berpakaian hitam mengeluarkan kristal merah darah segitiga dan meletakkannya di telapak tangan bersisi. Lo Feng mencengkramkan tinjunya dan menggertakkan gigi. Dia berdiri di sana dengan sedikit gemetar. Binatang bertanduk emas berlari ke langit kesakitan. 2 sayap berskala besar seperti awan itu mengepak dengan marah. Kadang-kadang menabrak pegunungan logam. Ini berlangsung beberapa saat sampai akhirnya berhenti. Masih aman. Rasanya sedikit lebih baik daripada menyerap 30 kristal berturut-turut sebelumnya. Sepertinya tekadku sudah dilatih dan dikembangkan lebih banyak. Lo Feng yang berpakaian hitam menghela nafas lega dan melepaskan cengkeramannya. Binatang bertanduk emas mendarat dan mengangkat cakar kanannya, memicu energi misterius. Segera cakar berubah dari warna hitam murni menjadi emas pucat. Melihat seberapa lengkap ukiran ini, aku merasa bahwa hanya setelah menyerap ke-100 akan lengkap. Lo Feng berpakaian hitam menatap ukiran darah yang ada di cakar kanan binatang bertanduk emas. Lanjutkan ke-77.
Lo Fong berpakaian hitam menempatkan kristal lain ke telapak tangan kanan binatang bertanduk emas. Semakin jauh dia, perubahan cakar kanan menyebabkan rasa sakit yang membuat binatang bertanduk emas merasa seperti sedang sekarat. Sekarang, sampai di kristal ke-88. Di reruntuhan dewa kuno, ruang pelatihan di lubang besar. Seluruh tubuh bumi Lo Fong berlutut di dalam ruangan, mengenakan baju perunggu. 10 jari-jarinya seperti kait yang kuat mencengkram tanah batu, mencengkram dan mengurangi batu menjadi debu. Dia menggertakkan giginya. Suara gemertak bisa terdengar dari giginya. Wajahnya memerah, urat nadi bermunculan, berkeringat deras dari seluruh penjuru. Seluruh tanah menjadi basah. Lo Fong meludahkan dengan ganas, 2 gigi patah keluar dari mulutnya. Ini sakit sekali. Seluruh tubuh Lo Fong gemetar. Keringat mengalir keluar dari lapisan baju zirah, dan kulitnya terasa seperti dikukus. Bahkan jiwanya telah mempengaruhi seluruh tubuhnya. Lo Fong dengan keras berbaring di tanah. Seluruh tubuhnya hampir lumpuh. Aku akhirnya berhasil. Aku merasa sudah mati puluhan ribu kali. Dengan simulasi 100% alam semesta virtual, rasa sakit juga dapat disimulasikan. Lalu seberapa banyak rasa sakit yang harus ditanggung oleh binatang bertanduk emas? Seseorang harus tahu bahwa tingkat rasa sakit ini masuk ke dalam jiwanya melalui tubuh binatang bertanduk emas. Rasa sakit yang dirasakan binatang bertanduk emas adalah yang paling intens. Ini baru kristal ke-90. Bagaimana aku akan melanjutkan? Lo Fong tidak bisa membayangkan rasa sakit yang dia alami sebelumnya. Sudah merupakan rasa sakit yang paling mengerikan yang pernah dia alami sepanjang hidupnya. Sedemikian rupa, sehingga kesadarannya akan runtuh, hampir memicu mekanisme pertahanan otomatisnya. Namun Lo Fong sangat jelas tentang fakta bahwa saat dia pingsan, itu berarti kegagalan penyerapan kristal. 91. Lo Fong berpakaian hitam mengambil napas dalam-dalam dan menempatkan kristal lain di telapak cakar kanan binatang bertanduk emas. Binatang yang lebih besar dari sungai menatap kristal dengan mata emas gelapnya. Ada rasa takut, itu karena terlalu menyakitkan. Setelah memotong luka, darah segar merembes keluar dan penyerapan kristal ke-91 dimulai. Aura pembunuhan yang tak tertandingkan benar-benar mengerumuni tekad Lo Fong. Niat membunuh setiap penyerapan kristal lebih kuat dari yang sebelumnya. Dan pada kristal ke-91 ini, aura pembunuhan tampak sebanding bahkan dengan pusaran aura di mana itu adalah 8 kali aura normal. Mungkin bahkan lebih kuat dari itu. Keinginan tekad Lo Fong mengamuk, membela dan melawan efeknya. Aku akhirnya berhasil melewati tekad aura membunuh. Sebenarnya pada titik ini, bukan hanya rasa sakit dari mengembangkan cakar kanan yang tak tertahankan, bahkan aura kemauan membunuh, itu saja sangat sulit bagi Lo Fong untuk bertarung dan bertahan. Bertahan melawan aura keinginan membunuh dibandingkan dengan rasa sakit evolusi berbeda. Namun rasa sakit itu terus berlanjut, gelombang demi gelombang, sampai seluruh cakar kanan telah berevolusi. Hanya dengan begitu rasa sakit yang mengerikan itu akan berhenti. Tubuh Lo Fong yang berpakaian hitam gemetaran. Dia berlutut di tanah, menggertakkan giginya dengan keras. Binatang bertanduk emas itu dengan gila melolong untuk melampiaskan. Lo Fong terus membiarkan binatang bertanduk emas untuk menyerap kristal ke-92. Aura kemauan membunuh dari kristal ini terlalu banyak. Lo Fong berjuang keras untuk mengendalikan tekadnya, membuatnya sangat kuat dan kokoh. Namun, apa yang mengikutinya adalah rasa sakit yang intens bahkan lebih mengerikan. Mengapa aku merasa? Lo Fong berpakaian hitam mengambil kristal ke-93 dan berkata dengan lembut bahwa akan sangat sulit untuk mencapai kristal ke-100. Ketika kristal ke-93, Lo Fong merasakan kesadarannya melayang. Setelah itu, ketiga tubuh pingsan. Kekuatan kemauan aura telah menembus pertahanannya dengan cepat kembali ke kristal. Penyerapan kristal sungai darah ke-93 adalah kegagalan. Sementara dalam keadaan linglung, aura kemauan membunuh akhirnya mundur, dan Lo Fong dengan cepat tersadar. Aku gagal, aku benar-benar gagal. Lo Fong mengerutkan kening. Aku tahu bahwa mencapai ke-100 akan sangat sulit, tetapi aku tidak berharap untuk gagal pada kristal ke-93. Kekuatan kemauan aura pembunuhan itu terlalu kuat dan rasa sakitnya begitu kuat. Semua ini menunjukkan satu hal, tekadku masih belum cukup kuat.
bahkan seorang jenius mutlak 1 triliun tahun dari kuil abadi, yaitu Dewa Darah Baki, yang bisa menjadi undying dalam waktu singkat jika dia mau. Kekuatan tekadnya masih kalah dari Lo Feng. Banyak puncak penguasa sektor jauh di belakangnya. Oleh karena itu, dalam hal kemauan, sebenarnya Lo Feng termasuk sangatlah kuat. Alasan sebenarnya adalah berapa banyak orang yang bahkan mampu menyerap 93 kristal. Menyerap 10 di benua Sungai Darah saja akan membuat satu prajurit kulit hitam legendaris. Setiap penyerapan ekstra memiliki 10 kali lebih banyak persyaratan pada tubuh dalam berbagai aspek. Untuk menyerap 93 kristal itu tidak realistis. 93 kristal Sungai Darah akan memiliki kekuatan kemauan aura pembunuhan yang semakin meningkat. Itu benar-benar gila. Cakar yang tepat tidak bisa menyerap lagi. Tetapi bagaimana dengan bagian lain? Binatang bertanduk emas itu mengambil kristal, meletakkannya di cakar kirinya, memotong sisik-sisiknya, darah segar meresap keluar. Energi tak berbentuk bergegas ke tubuhnya, secara bersamaan mengumpulkan sisa aura kemauan membunuh dari sebelumnya. Energi bentrok langsung dengan kekuatan tekad Lo Feng. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu benar-benar menyatu dengan tekad dari sebelumnya untuk menjadi lebih kuat. Lo Feng terkejut. Aura membunuh gila sekali lagi masuk. Lo Feng berjuang keras melawannya, mengembunkan kekuatan keinginannya seperti batu, berjuang untuk bertahan melawannya. Namun, meskipun itu adalah batuan padat di bawah aliran aura yang tak ada habisnya, itu masih menjadi abu. Sekali lagi dia kehilangan kesadaran. Energi tak berbentuk itu kembali ke kristal dan Lo Feng sadar kembali. Di dalam ruang kontrol kapal otomat, aku benar-benar gagal. Lo Feng duduk di sofa dan memandang ke depan ke ruang yang luas. Bagaimana hasilnya, Lo Feng? Kata Babata. Lo Feng menjelaskan apa yang terjadi selama proses itu. Itu sudah diduga. Mungkin belum ada dalam sejarah benua Sungai Darah tentang menyerap 93 kristal. Bahkan binatang level 4 Kinyu tertinggi hanya berhasil sedikit di atas 10 kristal. Babata tersenyum. Lo Feng, jangan terlalu khawatir. Saat kekuatan tekadmu semakin kuat, kamu akan dapat menyerapnya di masa depan. Lo Feng berpakaian hitam mengangguk. Dia mengerti teorinya. Setiap penyerapan memiliki peningkatan aura kemauan membunuh. Bahkan jika digunakan di berbagai tubuh, tekad akan tetap meningkat. Untungnya, semua kristal Sungai Darah yang aku miliki sebelumnya, aku menempatkan mereka semua di cakar yang tepat, pikir Lo Feng. Cakar kanan binatang bertanduk emas itu sekarang adalah kartu andalannya. Karena itu sangat menakutkan. Jika dia telah menyebarkan kristal ke seluruh tubuh sejak awal, maka setiap bagian tubuh akan diperkuat sekitar 7 atau 8 kali. Namun demikian, jumlah daya yang diangkat terbatas. Lebih baik hanya membuat satu cakar kanan yang sangat menakutkan. Aku tidak bisa terlalu serakah, karena ini telah menjadi rezeki nomplok bagiku. Aku harus terus berlatih tekadku. Aku percaya akan ada hari aku bisa menyerap kristal ke 100. Aku punya perasaan bahwa begitu aku menyerap kristal ke 100, ukiran merah darah yang tak tertandingi kompleks akan disempurnakan saat itu. Seharusnya itu memiliki beberapa properti khusus, pikir Lo Feng. 3 tubuh utama. Mereka semua berlatih dengan cara mereka sendiri. Lo Feng dengan cepat mengingat kembali pikirannya. Ada 2 misi utama dunia Sungai Darah ini. Yang pertama adalah untuk mendapatkan 1 kristal Sungai Darah, dan menyelesaikannya akan memberikan hadiah 10.000 poin. Yang kedua adalah menjadi prajurit darah dan mendapatkan medali Sungai Darah. Hadiah untuk ini adalah 100.000 poin. Meskipun ini adalah masalahnya, mendapatkan kristal dalam jumlah besar tidak akan mendapatkan poin lebih banyak. Musa Lo Feng melanjutkan perjalanan berburu. Tentu saja dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari kristal-kristal ini, dan waktu berburu yang sebenarnya sangat singkat. Oleh karena itu, selain berburu, Musa Lo Feng akan berada di kapal otomat di dunia internal, belajar dan berlatih teknik darah mengambang, buku ruang waktu, dan mempelajari tablet 9 alam semesta, serta gambar gerimis. Binatang bertanduk emas sedang melatih Tearing Sky dan Land dengan 3 gambar kuno. Kekuatan cakar benar-benar mengejutkan, karena terhubung langsung ke hukum asal semesta, menyebabkan kekuatan bertambah sekitar 9 kali. Ini berarti bahwa ketika menggunakan cakar kanan, kekuatan binatang bertanduk emas memiliki perbedaan hampir 10 kali lipat. Kekuatan cakar kanan mengejutkan, maka itu adalah pelatihan dengan 3 gambar kuno.
Lo Fong menekankan pada 3 gambar. Yang pertama adalah pelarian binatang buas, melambaikan ekornya dan menyebarkan tangan besar di langit. Yang kedua, menundukkan kepalanya dan melihat ke depan, menusuk ke depan saat terbang. Yang ketiga, melambaikan cakarnya menyerang dengan brutal. Karena cakar yang tepat sangat kuat, tentu saja ia harus fokus pada serangan cakar. Kombinasi yang kuat itu berarti lebih banyak kekuatan. Cakar pertama dari Tearing Sky, binatang bertanduk emas itu memulai latihannya yang membosankan. Itu mempelajari teknik yang ditinggalkan oleh leluhurnya dan mencari rahmat dari teknik cakar binatang purba itu sambil terus meningkatkan kekuatan cakar pertama Tearing Sky. Tubuh bumi sering mengalami pelajaran abadi, kadang-kadang mempelajari kombinasi hukum asal emas dan ruang, secara bersamaan menghabiskan waktu yang lama di aura pembunuhan untuk mengubah tubuhnya. Tentu saja, ketiga tubuh itu dalam pelatihan. Dalam sekejap, 30 tahun telah berlalu. Di benua Sungai Darah yang luas di rumah pemimpin kota wilayah tertentu, itu adalah siang hari. Kamu benar-benar berani menyerangku. Kamu pasti ingin mati. Raungan sengit seperti amukan dewa bergema di seluruh langit kota. Siluet hitam bergegas ke langit langsung ke tingkat awan. Itu adalah Lo Fong berpakaian hitam. Sialan, sebenarnya ada penguasa sektor di sini. Kecepatan Musa Lo Fong mengejutkan. Kamu berani menyerangku dan ingin melarikan diri. Suara itu bergemuruh langsung ke telinganya. Secara bersamaan, tekanan energi dunia yang tak berbentuk segera mengalir. Piramida putih muncul di depan Lo Fong dan dia langsung terbang masuk. Pria parubaya berjubah emas yang mengejar di belakang melihat piramida putih perak, menatap dengan mata terbelalak. Ternyata dia orang luar. Dia dengan cepat mengejar dan secara bersamaan menggunakan energi dunianya untuk menekan kapal otomat. Namun kecepatan kapal itu terlalu cepat. Ia langsung menembus 18 level awan. Pria parubaya berjubah emas berdiri dan melihat ke atas melalui awan, tidak berani mengikuti. Wajah pria itu bingung. Aku harus memberitahu kuil abadi. Orang asing lain telah turun ke benua Sungai Darah kita. Lo Fong berpakaian hitam duduk di sofa dan mendesah lega. Aku tidak berharap penguasa sektor bersembunyi di kota, karena dia tidak melepaskan energinya sama sekali. Aku tidak punya cara untuk mendeteksinya. Namun pergerakan dan penggunaan atas hukum ruang membuatku merasakan kehadirannya. Lo Fong bergumam dengan lembut. Setelah kejadian ini, penguasa sektor itu pasti akan memberitahu kuil abadi. Kuil abadi mungkin akan mulai menemukan pola dan jejak kecil, bahkan mungkin seluruh rencanaku. Bagaimanapun, aku sudah memperoleh cukup selama 30 tahun ini. Saatnya untuk berhenti. Selama 30 tahun ini, perburuan Musa Lo Fong telah memberikan total 9.816 kristal Sungai Darah. Lo Fong merasa cukup puas. Sudah waktunya untuk berhenti. Oke guys, video kali ini sampai sini dulu dan membagongkannya ya. Mimin tuh apa ya, ekspektasi Mimin tuh kan kalau Kinyu tuh menyerap 12 kristal kan. Mungkin ya binatang bertanduk emas tuh 20, 25. Ternyata 93 guys ini. Dan kalau Kinyu kan ranahnya penguasa sektor puncak, sedangkan Lo Fong tuh baru ini ya, penguasa domain ke-6. Mungkin Lo Fong kalau sama-sama penguasa sektor puncak bisa lah 1000 kali ya, mungkin ya. Ya kita tunggu aja di next episode, karena ini juga pertama kali Mimin baca novel, jadi masih penuh misteri ya. Bukan sepuh Mimin ini. Oke.